Inilah kisah seorang sniper asal Indonesia yang menjalankan misi rahasia di Timor Leste. Perlu Anda tahu, seorang sniper bernama Tatang Koswara merupakan sniper atau penembak jitu terbaik dunia asal Indonesia, di mana dia pernah mendapatkan tugas khusus saat bertugas di Timor Timur, yang sekarang dikenal dengan Timor Leste. Pada 3 Maret 2015, Tatang Koswara telah pulang bersama kisah patriotismenya yang akan selalu dikenang. Sebagai seorang sniper, kisah hidup Tatang sangat dekat dengan senjata. Ayah saya memang seorang tentara, tapi saya awalnya tidak berniat untuk menjadi TNI, ucap Tatang. Namun, nasib berkata lain. Pada 1967, Tatang disuruh ibunya untuk mengantar sang adik untuk mendaftar menjadi anggota TNI. Saat melakukan tes, dia bertemu dengan sejumlah perwira Dandim di Banten yang mengenalnya. Tatang pun ditanya kenapa tidak ikut daftar. Saya kenal dengan perwira Dandim karena sebelumnya juara sepak bola. Karena juara sepak bola itu juga dan beberapa prestasi lainnya, saya diminta para perwira Dandim untuk mendaftar jadi anggota TNI, ujar Tatang. Tatang remaja sempat bingung. Hingga keesokan harinya, dia mengikuti semua persyaratan dan mendaftarkan dirinya lewat jalur tamtama. Sesuai dugaan, Tatang lulus, sedangkan adiknya harus mencoba tahun depan untuk bergabung ke TNI Angkatan Darat. Tugas khusus ke Timor Timur. Pengalamannya hidup di kampung membuat perjuangan militer menjadi hal yang tidak sulit baginya, baik dalam hal fisik, berenang maupun menembak. Tahun 1974 sampai 1975, Tatang bersama 7 rekannya terpilih masuk program Mobile Training Team atau yang disingkat dengan MTT, yang dipilih pelatih dari Greenberg, Amerika Serikat, Kapten Conway. Tahun itu Indonesia belum memiliki anti teror dan sniper. Muncullah ide dari perwira TNI untuk melatih jagoan tembak dari 4 kesatuan, yakni Kopassus dari Angkatan Darat, Marinir dari Angkatan Laut, Paskas dari Angkatan Udara, dan Brimob dari Polri. Namun sebagai langkah awal, akhirnya hanya diikuti oleh TNI Angkatan Darat. Imbuhnya, dalam praktiknya, Kopassus pun kesulitan memenuhi kuota yang ada. Setelah seleksi fisik dan kemampuan, 60 orang Kopassus hanya mampu memenuhi 50 kursi. Untuk memenuhi kekosongan 10 kursi, Tatang dan temannya dilibatkan sebagai peserta. Tatang dan 59 temannya dilatih Kapten Conway. Sekitar 2 tahun mereka dilatih menembak jitu pada jarak 300, 600, dan 900 meter. Tak hanya itu, mereka juga dilatih bertempur melawan penyusup, sniper, kamuflase, melacak jejak dan menghilangkan jejak. Dari 2 tahun masa pelatihan, hanya 17 dari 60 orang yang lulus dan mendapatkan senjata Winchester model 70. Senjata dan ilmu yang diperoleh dari pasukan elit Amerika Serikat ini membantu Tatang dalam bertempur. Sebab setelah itu, Tatang ditarik Kolonel ID Sudrajat, Komandan Pasukan Pendidikan Infanteri yang disingkat Pusdiktif Cimahi, menjadi pengawal pribadi sekaligus sniper saat terjun ke medan perang.
di Timur Timur pada tahun 1977 pada 1978. Ada 2 tugas rahasia yang disematkan pada 2 sniper, saat itu Tatang dan Ginting. Pertama, melumpuhkan 4 kekuasaan musuh, yaitu sniper, komandan, pemegang radio, dan anggota pembawa senjata otomatis. Kedua, menjadi intelijen. Intinya masuk ke jantung pertahanan musuh, melihat kondisi medan dan melaporkan ke atasan yang menyusun strategi perang. Bahkan ada kalanya sniper ditugaskan untuk menghancurkan pertahanan lawan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jatuhnya korban. Lawan kita pasukan Pertilin yang tahu persis medan di tim-tim. Mereka pun punya kemampuan gerilya yang hebat, makanya Indonesia menurunkan sniper untuk mengurangi jumlah korban kejar Tatang.